terkasih dalam Kristus, gimana kabarnya? Semua dalam kondisi baik, sehat, dan luar biasa. Kita juga percaya bahwa sebelum memulai pelajaran ini, anak-anak sudah mengawalinya dengan berdoa. Nah, terkasih, hari ini kita akan meneruskan dari bacaan Kisah Para Rasul bab 6 ayat 1 sampai 7. Kemarin kita mendengar Para Rasul bab 2 ayat 42 sampai 47. Pada hari ini kita akan mendengar Kisah Para Rasul bab 6 ayat 1 sampai 7. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani. Karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas, karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prochorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, semua seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Anak-anak terkasih, firman Tuhan, kekuatan Roh Kudus, penyertaan Roh Kudus tidak hanya berhenti di dalam diri para rasul, tetapi para rasul mewartakannya kepada tokoh-tokoh dan jemaat-jemaat, kepada orang-orang yang beriman, sehingga Roh Kudus juga masuk dalam diri-diri orang beriman. Ya. Nah, mereka yang telah dibaptis bertekun dalam pengajaran para rasul ini melakukan karya pewartaan gereja yang sungguh luar biasa. Dia tidak hanya berhenti di dalam satu jemaat, tetapi selalu mewartakan kerajaan Allah ke seluruh penjuru dunia. Pengajaran firman dan doa membangun persaudaraan yang sangat erat dalam sebuah keluarga. Anak-anak yang terkasih, baik jika dalam masa-masa saat ini anak-anak bisa mengajak orang tua, saudara-saudara untuk berdoa bersama, karena di situ akan menguatkan iman kita, memberikan yang terbaik bagi hidup kita, dan menjauhkan kita dari segala mara bahaya. Karena Tuhan menggerakkan Roh Kudus masuk dalam Roh Kudus kita dalam situasi batin yang sangat indah, sangat layak, dan sangat terpuji. Sehingga kita tidak hanya duduk diam, atau kita hanya memperhatikan media sosial, tetapi secara iman kita harus bisa menghadirkan Roh Kudus. Seperti dalam firman tadi, tidak cukup hanya berhenti dalam hal roti dan pelayanan altar, tapi mereka ingin lebih dalam, ingin pencurahan Roh Kudus, dalam arti mereka ingin memperdalami hidup doa, hidup rohani, membaca kitab suci, ya, berdevosi, ya, bernyanyi rohani, ya, ikuti misa secara virtual. Dari situ akan memupuk dalam diri kita rasa empati yang dalam,
sehingga suasana batin kita menjadi lebih baik dan damai, sehingga dengan suasana dari batin kita sendiri bisa kita tularkan ke keluarga kita, ke orang lain, sehingga apa yang diajarkan Yesus dalam mewartakan kedamaian ini bisa tumbuh di dalam diri kita, dalam keluarga kita, dalam gereja kita, dan di dalam relasi anak-anak bersama orang lain. Kita pun juga akan disembuhkan dari sakit, dan Yesus pun juga akan memberikan banyak rezeki kepada kita, mengampuni segala dosa kita, dan mengusir setan dalam diri kita. Apa setannya dalam diri kita? Yang terbesar adalah kemalasan. Kemalasan setan yang sangat sering mempengaruhi diri kita. Jadi anak-anak terkasih, dalam segala bidang pelayanan, suasana hati kita, mengurus gereja kita, gereja yang ada di dalam keluarga, merupakan sebuah usaha untuk menghadirkan Tuhan, menghadirkan Allah, dan menghadirkan kedamaian di dalam diri kita, di dalam keluarga kita. Nah, yang terkasih, semoga pembelajaran ini juga tidak hanya menguatkan pikiran, kecerdasan intelektual kita, tetapi juga mengasah hati kita, menguatkan iman anak-anak juga bersama keluarga. Karena terkasih, semoga pelajaran ini sungguh memberikan dorongan hati untuk kita semakin giat dalam mengembangkan iman, sehingga Roh Kudus sungguh hadir di dalam diri kita. Semoga dapat bermanfaat dan Tuhan memberkati kita semua. Amin.